Ngopi pinggir sawah enak nih bosku. Atur nuhun Kang. Aduh anjir panas. 都算大膽，殺死我咁多人。Mapai jalan satapak ngejuk-juk kahiji lembur teu karasa capena sabab aya nu ditea. Halo para pencinta film dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Gimana? Masih belum bisa move on dari sang mantan? Kayak saya dong, jomblo. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul alah naon tadi teh judulnya teh nya. Poho deui euy. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul From Beijing with Love, yang mana film ini bergenre action komedi. Tapi tenang saja, karena di film ini masih ada adegan pengencrotannya. Jadi langsung saja daripada banyak ngawadul di awal, karena besok saya harus dagang cilok. Dan selamat menonton. Eta kisah dimulai dengan menampilkan sebuah kontainer yang membawa fosil dinosaurus, di mana para pihak militer dibuat terkejut karena kepala fosil dinosaurus itu telah menghilang. Ternyata kepala fosil dinosaurus itu telah dicuri oleh sekelompok penjahat, dan tiba-tiba muncullah seorang agen yang menembaki mereka semua yang berusaha mengambil kepala fosil dinosaurus itu. Dia adalah Agent 006. Akan tetapi tak lama kemudian muncullah bos penjahat itu dengan pakaiannya yang tidak mempan ditembak. Karena hal itu, si Agent pun berusaha untuk kabur. 算大膽啦，殺死我咁多人。你仲有咩本事使出嚟啦？ Tapi dengan teknologi yang dimiliki oleh bos penjahat itu, dia pun bisa melihat dengan tembus pandang, yang kemudian dia pun menembak si agen itu, yang membuat si agen itu pun modar. Beralih ke si jenderal yang sedang didesak oleh para menteri untuk segera menemukan kepala fosil dinosaurusnya, yang mana kemudian si jenderal pun menunjuk seorang agen mata-mata yang tidak layak uji dan tidak memiliki pengalaman sama sekali. 好，就派佢去啦。 Dia, Sing, keturunan langsung dari Agent 006, yang mana dia sekarang bekerja sebagai pemotong daging yang memiliki pisau yang sangat tajam yang terbuat dari batu meteorit. Tak lama muncullah Mang Oleh yang diutus si jenderal untuk menemui Sing karena ada sebuah misi rahasia. Tiba di sana, Sing pun menghadap mbak resepsionis sambil berjalan dengan gaya tengilnya sambil memberikan ati ampela babi kepadanya. Tapi tiba-tiba, 寶寶去啦。 你太耐冇返嚟啦！ si jenderal, wah balelol anjing. Gara-gara ningali susu. Si jenderal pun kemudian memberi Sing tugas rahasia untuk mencari kepala fosil dinosaurus itu, di mana Mang Oleh yang ahli persenjataan pun memperkenalkan senjata penemuannya, yang salah satunya senter otomatis yang dapat menyala ketika ada cahaya dan akan mati ketika di sekitar gelap gulita. Nah lo, 只要攞另外一支電筒出嚟，照住佢，佢就會着噶啦。 kemudian ada juga alat pengintai high teknologi yang dibuat selama bertahun-tahun lamanya, yang mana si jenderal dan Sing pun dibuat penasaran dengan alat apakah itu, tapi ternyata itu hanyalah tempat duduk yang terbuat dari koper dan 2 batang besi. Aduh.
係俾人坐喺度長時間監視敵人用嘅。 Si jenderal pun kemudian memberikan sejumlah uang kepada Sing dan Mang Oleh untuk segera pergi ke Hong Kong agar segera mendapatkan kepala fosil dinosaurusnya. Akan tetapi hal itu mendapat pertentangan dari sang komandan karena dianggap keputusan yang diambil sang jenderal adalah suatu kebodohan. Karena menurutnya, Sing sangat-sangatlah tidak layak untuk mendapatkan misi rahasia. 很好的特工，好个屁！你以为我是傻的？我既然叫他去，那我心中对他有数。 Dan Anda akan dibuat terkejut ketika si komandan dibunuh oleh si jenderal karena telah berani menolak rencananya. Karena sebenarnya, si bos penjahat yang telah membunuh Agen 006 ternyata si jenderal. Loh? Faktanya, rencana si jenderal mengirim Sing hanyalah formalitas belaka karena desakan para menteri, di mana si jenderal pun mengutus agen pribadinya yang bernama Yuli untuk segera menyusul Sing dan memperkosanya, melenyapkannya. 机会把他干掉。 Sesampainya di hotel, Sing pun terlihat sangat mencolok dengan dasi pelangi, di mana ternyata hotel itu bukanlah hotel pesanannya. 冇你個名喎。咩話？有咁嘅事？ Ternyata Sing dipesankan motel yang sangat murah dan tidak layak huni, di mana pemilik motel yang sangat cantik itu pun ingin mencicipi roket Sing. Akan tetapi Sing menolaknya. Sing pun kemudian menemui Yuli yang saat itu sudah berada di taman, di mana Yuli kemudian mengajak Sing pergi ke tempat tinggalnya untuk segera melenyapkan Sing. Setelah Sing pamer dengan alat-alat canggih sampahnya, Yuli pun menanyakan senjata apa yang digunakan Sing, akan tetapi Sing pun menjelaskan kalau dia tidak mahir menembak, tapi dia bisa melemparkan pisau dengan tepat sasaran yang disebut dengan jurus pisau terbang. Sing pun kemudian menunjukkan kemampuannya dengan melemparkan pisau ke sebuah boneka, akan tetapi pisaunya malah meleset jauh dari sasaran. Karena tidak ingin lagi melihat kebodohan Sing, Yuli pun kemudian mengeluarkan senjata andalannya. Akan tetapi, Sing tak sengaja mencabut peredam pistol itu yang membuat si Yuli gagal untuk menembak. Karena penasaran, Sing pun memasang peredam itu di pistolnya, dan saat mau menutup jendela, Sing pun meletakkan pistolnya yang kemudian diambil oleh Yuli. Tapi tiba-tiba dan ternyata pistol milik Sing adalah pistol khusus yang bisa menembak dari belakang. Dan ketika Sing mau mengambil perban, Yuli pun mencoba kembali menembak Sing dengan membalikan pistolnya. Tapi tiba-tiba Sing pun mengatakan kalau itu adalah pistol jebakan yang bisa menembak dari arah depan dan belakang secara otomatis ketika digunakan. Singkat cerita, Yuli dan Sing pun makan di sebuah mall dan Sing tak sengaja meludahi dua orang pria di sampingnya. Akan tetapi, ternyata kedua pria itu berasal dari desa yang sama dengan si Sing. Sebagai agen terlatih, Yuli pun melihat gelagat yang aneh dari ketiga pria tersebut, dan ketika salah seorang dari mereka terlihat membawa senjata, Yuli pun yakin kalau mereka adalah kelompok perampok. Yuli pun kemudian pergi ke toilet dan berharap Sing akan terbunuh oleh ketiga perampok tersebut. Dan benar saja mereka pun langsung merampok toko perhiasan di mall itu yang membuat semua orang paburencai. Setelah menggasak beberapa perhiasan, para perampok pun menyandra Sing dan seorang anak kecil, di mana ayah dari anak itu pun memohon untuk melepaskan anaknya. Akan tetapi, para perampok pun langsung menembaknya dengan sangat sadis yang membuat Sing sangat emosi. Ketika para perampok itu akan kabur dengan menggunakan lift, di sini kita akan melihat kemampuan sebenarnya yang dimiliki Sing,
di mana dengan pisau dagingnya dia mampu memotong pistol dan membunuh perampok itu tanpa rasa ragu. 走了。好烦的。 Mengetahui temannya sudah tewas, para perampok itu pun mencoba menembak Sing. Akan tetapi Sing sudah siap dengan pisau terbangnya dan berhasil melemparkan beberapa pisau yang membuat para perampok itu tewas dengan sangat mengenaskan. Yuli pun sangat terkesan melihat kemampuan Sing. Dia pun baru menyadari bahwa ketika Sing melemparkan pisau di rumahnya, dia sebenarnya tidak menuju kepada boneka itu, melainkan dia menuju kepada lalat yang sedang terbang. Dan ternyata Sing selalu melatih energi Chi-nya selama bertahun-tahun lamanya, sehingga Sing dapat menggunakan energi Chi-nya untuk menggerakkan suatu benda dan menembak sasaran dengan cukup akurat. Selanjutnya Yuli pun memberi tugas untuk menyelidiki seorang pria yang diduga pelaku pencurian kepala fosil dinosaurus itu, di mana itu hanyalah sebuah tipuan agar Yuli dapat segera membunuh Sing. Yuli pun kemudian memberikan kunci belakang rumah itu. Akan tetapi Sing lebih menggunakan koper canggihnya untuk masuk karena tidak mau berjalan ke pintu belakang. Tapi tiba-tiba iya, Sing pun mencobanya lagi dan Sing pun kemudian mengikuti target dan menunggunya keluar, di mana dia mencoba menyadap percakapan pria itu dengan alat canggihnya. Tapi karena sinyalnya buruk, dia pun memutuskan untuk memainkan sebuah piano dan menyanyikan lagu yang sangat romantis yang membuat Yuli gagal fokus untuk menembaknya. Mapai jalan satapak ngejuk-juk kahiji lembur teu karasa capena sabab aya nu ditea hujan angin dordara gelap taya pisan keur ngiuh. Tak lama muncullah wanita asing yang menggoda Sing, di mana saat itu juga muncul seorang pria robot yang mencabut batang besi dan melemparkannya ke si Sing. Terjadi kekacauan yang membuat Sing diincar oleh 3 orang termasuk Yuli, di mana ketika ada kesempatan untuk kabur, Sing malah lari ke tempat terbuka dan berhasil ditembak jatuh oleh Yuli. Saat Yuli masuk ke dalam mobil, ternyata Sing sudah berada di dalam mobil yang ternyata Sing memakai rompi anti peluru, akan tetapi pahanya tertembak yang membuat Sing semakin melemah. Dan Yuli akan dibuat berbalik pikir ketika mengetahui bahwa ketika Sing berlari ke tempat terbuka, dia hanya ingin mengambil setangkai bunga yang akan dia berikan kepada Yuli. Dan tiba-tiba sesampainya di rumah, Yuli pun berusaha mengeluarkan peluru dari pahanya Sing, di mana akhirnya Sing sadar kalau Yuli lah yang telah menembaknya. Sing pun kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkannya karena dia menganggap kalau Yuli telah mengkhianati si jenderal, yang padahal si jenderal lah yang mengutus Yuli.
Setelah Sing pergi, tiba-tiba muncullah si wanita dan manusia robot, di mana mereka berniat untuk membalaskan dendam atas kematian si komandan yang telah dibunuh oleh si jenderal di adegan tadi. Setibanya Sing di kantor pusat, dia pun disuruh untuk menandatangani sebuah surat yang katanya itu adalah surat rujukan ke rumah sakit, yang padahal itu adalah surat persetujuan pengkhianatan, sehingga Sing harus dikumpulkan dengan para pengkhianat lain yang siap untuk dieksekusi. 各位手續，我同阿陳局長好熟啊，間冇機密咁屌！你嘅苦練今日終於大派用場。 Dan ternyata orang yang berada di samping Sing adalah seorang ahli kungfu, yang mana dia berhasil meledakkan tanah dengan jurus kaki setannya dan berusaha untuk kabur. Tapi tiba-tiba 想殺我鐵腿水上漂。 iya, dia pun tetap tewas karena ditembak roket launcher. Sementara itu si pria robot dan si wanita berhasil menemukan persembunyian si jenderal, di mana si jenderal langsung saja menembak Yuli, dan saat itu juga Yuli pun baru tersadar kalau si jenderal hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan si Yuli sama sekali. Setelah baku tembak, si jenderal pun langsung pergi ke ruangannya untuk mengambil baju andalannya, di mana si pria robot berhasil mendobrak tembok dan terjadilah pertarungan yang sengit saat itu. Si wanita pun kemudian mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus BH api yang hanya keluar sebentar saja, sehingga si jenderal berhasil menembaknya dan membuatnya tewas. Si pria robot pun berhasil memukul si jenderal yang membuatnya terpental. Akan tetapi dengan pistol emasnya, si jenderal pun berhasil membunuh si pria robot dan kini tinggal tersisa si Yuli saja untuk dibunuh. Tapi tiba-tiba iya, ternyata Sing masih selamat berkat uang $200 yang diberikan oleh si jenderal, di mana ternyata anak buahnya pun tidak kalah tamaknya dengan si jenderal, sehingga Sing dapat menyuap mereka semua dan berhasil selamat. Emosi dengan si jenderal, Mang Oleh pun berhasil membuat senjata terbaru dan menyuruh Sing untuk pergi menjauh, di mana senjata itu merupakan gabungan dari golok, rantai sepeda, bom molotov, dan senjata lainnya yang biasa digunakan untuk tawuran. Pada akhirnya, Sing pun harus turun tangan sendiri dengan golok andalannya, di mana ketika si jenderal mencoba menembaknya, Sing pun dapat menahan peluru itu yang membuat tubuhnya disorodot jauh ke belakang. Saat si jenderal menembak lagi, Sing pun dengan cepat melempar pisau itu yang membuat sebuah ledakan yang membuat pisaunya tertancap di tanah. Dengan kekuatan Chi yang sudah dikuasainya, Sing pun berusaha menggerakkan pisau itu layaknya kekuatan telekinesis. Dan ketika si jenderal memasukkan pelurunya, Sing pun dengan cepat membelah pistol itu dan membuat si jenderal terbelah menjadi dua. Setelah selesai, Sing pun menjadikan Yuli sebagai kekasihnya dan segera melakukan pengencerotan, dan Mang Oleh menggantikan posisi jenderal di kantor pusat. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subrek-nya ya.